Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami kembali datang kepadamu setelah kami menyelesaikan rangkaian pembahasan tentang doktrin Allah. Kami mau belajar hari ini memulai tentang mengenal siapakah Kristus. Kami sadar Tuhan, pembahasan kami tidaklah cukup untuk mengenal Engkau. Kami terus membutuhkan anugerah-Mu, supaya apa yang kami pelajari ini boleh terus memperbaharui akan kehidupan rohani kami, memperbaharui akan pengenalan kami kepada Engkau. Pimpinlah sesi yang baru ini, berikan kepada kami tetap kerinduan dan kehausan untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, Allah yang sejati di dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu di depan ini. Amin. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan memulai satu topik baru setelah kita belajar tentang teologi atau doktrin tentang Allah. Maka mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan masuk di dalam tema yang namanya Kristologi. Kita akan mempelajari tentang Kristus. Nah, saya akan share screen. Stephen. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita mempelajari tentang Kristus ini, biasanya para teolog itu membagi menjadi dua bidang besar ya tentang Kristologi. Yang pertama itu berbicara tentang the person of Christ, yaitu pribadi Kristus. Dan yang kedua itu biasa disebut dengan the work of Christ, karya Kristus. Apa yang Kristus lakukan bagi kita. Nah, kita akan memulai hari ini dengan the person of Christ terlebih dahulu ya, pribadi Kristus. Saudara, di dalam kitab Injil ada satu pertanyaan penting, saudara, yang Tuhan Yesus pernah tanyakan kepada murid-muridnya yang dicatat di dalam Matius 16 ayat ke-15. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Nah, saudara sekalian, pertanyaan ini itu menjadi satu pertanyaan yang relevan bagi orang Kristen atau orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan Tuhan Yesus 2000 tahun kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu tidak ada yang bisa menjawab. Sampai Petrus tiba-tiba berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan pun ngomong, bukan kamu yang ngomong itu Petrus, tetapi Bapa di surga yang memberitahukan kepada kamu. Jadi saudara lihat ya, tanpa pewahyuan Allah kepada orang berdosa, orang itu tidak mungkin bisa mengenal dengan benar siapa Yesus Kristus itu. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang notabene 3 kali 24 jam, 3 tahun kali 24 jam bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun pada masa itu, tahap itu, belum bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau pertanyaan ini, saudara, ditanyakan pada gereja atau orang Kristen pada masa sekarang, kira-kira kita akan menemukan jawaban-jawaban seperti ini, saudara. Satu jawaban yang mengerikan sekali. Banyak orang Kristen berpikir Yesus itu hanya penyembuh, tabib, maka saya ke gereja mencari dia. Yesus itu adalah teman, sahabat dalam duka, seperti masa-masa sekarang ini. Bagi orang lain mungkin dia ke gereja cari Tuhan, ibaratnya dia seperti pergi ke Gunung Kawi, mencari kekayaan. Bagi orang lain, Yesus hanya seperti bodyguard-nya dia, yang melindungi dari bahaya dan kejahatan. Bagi yang lain, Yesus hanya salah seorang nabi. Ya, di dalam banyak agama yang bersinggungan dengan kekristenan, Yesus dianggap hanya sebagai seorang nabi. Bagi orang humanis, Yesus dianggap sebagai pendiri agama dan sebagai orang suci, orang yang baik hati, orang yang suka menolong orang lain. Dan bagi orang yang gila mujizat, mencari gereja yang mengumbar mujizat, Yesus dianggap hanya sebagai pembuat mujizat yang nyaris tidak ada bedanya dengan dukun. Saudara-saudara sekalian, inilah faktanya, saudara, yang tidak bisa kita menutup mata. Ternyata banyak orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, tapi sebenarnya tidak mengenal siapa Yesus dengan benar. Ya, ini satu celaka luar biasa, satu bahaya, satu ironis. Maka hari ini kita akan memulai belajar untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kamu saya ini siapa? Dan tentunya sekali lagi sumber kita adalah kembali berdasarkan Alkitab.
Kita tidak memakai sumber-sumber lain, kita tidak memakai kitab-kitab suci agama lain, tapi kita kembali kepada Alkitab, sola scriptura. Nah, saudara, hari ini saya akan membagi pengenalan kita kepada Kristus menjadi dua bidang besar, ya. Pertama, kita akan berbicara tentang Yesus Kristus di dalam kekekalan. Artinya, siapa Yesus ini sebelum dia datang ke dalam dunia. Pertama, saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, dengan gamblang, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang sudah pernah kita bahas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus yang mana? Yesus bukan Allah Bapa. Yesus bukan Allah Roh Kudus. Tapi dia adalah Allah Anak, God the Son. Maka disebut juga sebagai the Son of God, anak Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal dengan sebutan sebagai anak. Dan bukan sekedar dia adalah Allah, saudara. Dia dikatakan dalam Alkitab adalah setara dengan Bapa. Ini penting ya. Nah, saudara, kita ketika belajar tentang Allah Tritunggal, bapak-bapak gereja seringkali salah mengenal Tuhan Yesus. Bapak gereja Arius misalkan, mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Dia bukan Allah yang sejati. Bapak gereja Origen mengatakan Yesus adalah Allah, tapi dia tidak setara dengan Bapa. Dia adalah second rank God, Allah ranking kedua, yang derajatnya lebih rendah dari Allah Bapa. Tidak ya saudara, itu semua adalah kristologi yang salah. Jadi saudara lihat, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 misalnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya, firman itu adalah Allah. Nah, siapa firman yang dimaksudkan oleh Yohanes 1 ayat 1 di sini? Nah, saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya, teks aslinya, firman di sini itu adalah sebutan bagi Tuhan Yesus dengan istilah logos, ya, firman. Logos itu artinya dalam bahasa Yunani itu word, kadang-kadang disebut juga dengan reason, ya, pikiran, dan ini adalah satu nama, satu gelar yang oleh Yohanes dipakaikan, dikenakan kepada Kristus di dalam kekekalan. Logos. Jadi logos ini mendasari segala ilmu sebenarnya. Kita biologi, logi itu dari kata logos, geologi, semua logi-logi itu akar katanya adalah dari logos ini. Firman itu adalah Allah, saudara. Jelas, saudara. Dikatakan bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu dari kekal bersama dengan Bapa. Ya, sama-sama kekal, sama-sama setara, dan firman itu sendiri adalah Allah. Yang lainnya, saudara, di dalam Filipi 2 ayat 6, Paulus mengatakan tentang Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi di dalam kristologinya Paulus, Paulus juga sama. Kristus itu setara dengan Allah karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan itu ketika dia turun menjadi manusia. Jadi ini hal pertama yang harus kita pahami bahwa di dalam Alkitab Yesus adalah Allah. Di dalam hal kedua, saudara, dikatakan Yesus adalah Allah dan dia adalah Allah yang kekal. Di dalam Yohanes 1 ayat kedua, dikatakan lagi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi kalimat ini bukan berarti Yesus ada mulanya atau ada awalnya. Ya, kalau sesuatu ada awal berarti dia bukan kekal. Bukan, saudara. Ia pada mulanya itu, dalam bahasa asing, in the beginning, sejak awalnya, sejak dari asalnya, dia bersama-sama dengan Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus berinkarnasi pun, dia pernah berdebat dengan orang-orang Yahudi tentang asal-usul Tuhan Yesus. Ya, misal, di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ini kalimat yang tidak bisa dimengerti oleh mereka ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Before Abraham was, I am, bahasa Inggrisnya. Aku selalu dalam bentuk present, I am. Jadi ini menunjukkan
kekekalan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, satu hal lagi yang seringkali keliru orang memahami tentang Kristus adalah bahwa berpikir Kristus dianggap sebagai ciptaan. Bukan, saudara. Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah pencipta itu sendiri. Ia bukan ciptaan seperti pemikiran Bapak Gereja Arius, ya, cikal bakal nenek moyangnya dari saksi Yehova. Jadi saudara harus tahu saksi Yehova itu ajaran bidat yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 3, jadi sudah lihat ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 3, ini ayat-ayat yang penting sekali tentang kristologi. Dikatakan setelah Yohanes berbicara, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri, sekarang dia berbicara, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kita seringkali berpikir secara dikotomi, ya, dikotomi itu memisahkan. Dulu saya sekolah minggu selalu diajar begini, saudara. Siapa yang menciptakan alam semesta, anak-anak? Oh, Allah Bapa. Allah Bapa tok, Allah Anak, Allah Roh Kudus enggak ikut-ikut. Padahal kitab ngomong Allah Anak, Yesus Kristus itu juga Allah pencipta. Dia bukan nganggur. Jadi ketika Allah Bapa mencipta lalu Allah Anak dan Allah Roh Kudusnya nganggur duduk-duduk. Ini bukan kerjaanku, ini kerjaanmu. Kamu yang mencipta, kami santai dulu. Tidak. Allah Tritunggal itu selalu bekerja bersama-sama, termasuk di dalam penciptaan. Di dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi bukan hanya sekedar alam semesta diciptakan oleh Yesus, tapi Paulus mengatakan bahkan yang tidak kelihatan, ini dunia roh, malaikat dan sebagainya, pemerintah semua itu berasal otoritasnya semua dari Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, jadi saudara, kita harus memiliki satu pemahaman yang benar. Yesus itu bukan ciptaan, tetapi Dia adalah Allah pencipta itu sendiri. Nah, ini saudara, di dalam banyak agama yang bersinggungan dengan Alkitab, dengan kekristenan, mereka banyak berpikir dan beropini dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah hanya sekedar nabi. Atau mentok-mentoknya, saudara, Yesus itu adalah cuma sekedar pendiri agama seperti agama-agama yang lainnya. Nah, Alkitab mengatakan, bukan, salah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukan sekedar nabi, dia melampaui segala nabi, dia melampaui segala semua pendiri agama. Karena dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam PL. Jadi sebelum Yesus itu Kristus datang ke dalam dunia, di dalam kekekalan, dia itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi Mesias, juru selamat bagi manusia berdosa. Dan itu dituliskan di dalam berbagai ayat sepanjang perjanjian lama kita. Saya akan tunjukkan ya beberapa ayat penting. Pertama, Yohanes 5 ayat 46, saudara. Di dalam perdebatan Tuhan Yesus kembali dengan orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, jadi seluruh hukum Taurat Musa PL dan kitab-kitab para nabi, saudara, itu semua berbicara tentang Kristus. Bayangkan, saudara, nabi menulis tentang Yesus. Bagaimana mungkin Yesus itu disamakan hanya sekedar nabi? Pasti yang menulis itu menuliskan seseorang yang dia anggap lebih penting dari dia. Menubuatkan seseorang, satu pribadi yang lebih penting dari dirinya sendiri. Ya, jadi ini ajaibnya, saudara. Orang Yahudi itu tidak mengerti hukum Taurat perjanjian lama itu apa. Tuhan Yesus katakan, Musa itu sebenarnya menulis tentang aku. Ulangan 18 ayat 18.
Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara, Tuhan ngomong kepada Musa, ya, seorang nabi. Padahal kita tahu, nabi di dalam PL itu lebih dari seorang, banyak puluhan, saudara. Tapi Tuhan ngomong, seorang nabi akan kubangkitkan seperti engkau ini. Siapa ini, saudara? Ini adalah nubuatan tentang Yesus yang akan nanti datang ke dalam dunia, memberitakan kabar baik ya kepada orang berdosa. Nah, di dalam bagian lain, saudara, saya memberikan tabel kepada kita bahwa semua hal di dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Baik kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab puisi-puisi, dan sebagainya. Lihat, Yesus lahir dari benih wanita. Dibuatkan Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sedang ngomong, keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepala keturunanmu. Ya, dia lahir dari suku Yehuda, sudah dicatat di dalam Kejadian 49. Bahkan dia lahir dari seorang perawan anak darah, Yesaya 7 ayat 14, ayat yang terkenal. Dia lahir di mana? Di Bethlehem, sudah dinubuatkan di kitab Mika. Dia dikhianati sahabatnya sendiri di kitab puisi Mazmur 41. Dia akan dijual 30 keping perak di dalam kitab Sakaria. Dia akan disalib bersama penjahat-penjahat. Yesaya 53, The Servant Song, ya, kitab nyanyian hamba. Tangannya akan dipaku, Sakaria pasal 12, dan dia akan bangkit dari kematian, Mazmur 16 dan 49. Dan banyak semua nubuat-nubuat peristiwa di dalam hidup Tuhan Yesus, semuanya sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi saudara lihat, mana ada nabi seperti ini, saudara. Mana ada pendiri agama seperti ini. Maka saya mengatakan Yesus lebih dari seorang nabi, lebih dari sekedar pendiri agama. Dia adalah Allah itu sendiri yang dinubuatkan akan datang ke dalam dunia. Ya, jadi ini tentang hal pribadi Tuhan Yesus. Berikutnya, Yesus adalah Allah yang nantinya akan inkarnasi jadi manusia. Jadi dia bukan Allah yang bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan, mencipta alam semesta, lalu nganggur-nganggur, begitu sudah selesai ya tugasku mencipta ya, wes aku diem-diem tok sekarang santai. Tidak, Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini adalah di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara lihat logika dari Injil Yohanes pasal 1. Dia membuka Yesus di dalam kekekalan, bersama-sama dengan Bapa, dia mencipta dan seterusnya. Lalu sampai ayat 14, berubah. Firman itu telah menjadi manusia. The word become flesh, menjadi daging di dalam bahasa aslinya. Ya, menjadi sama seperti manusia. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat ini mau menunjukkan apa sih kepada kita, saudara? Ayat-ayat ini mau menunjukkan Yesus itu betul-betul yang di dalam kekekalan Sang Logos itu bersama-sama dengan Bapa pernah betul-betul datang ke dalam dunia di dalam wujud sebagai manusia. Bahkan dikatakan oleh Paulus, dia bukan jatuh dari langit, tapi dia adalah lahir dari seorang perempuan. Nanti sebentar lagi kita akan bahas Yesus di dalam inkarnasi. Maka ini membawa kita kepada tahap kedua pengenalan kita kepada Kristus tentang pribadinya. Yesus bukan sekedar Allah yang hanya ada di dalam kekekalan, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi inkarnasi itu dari dua kata, saudara. In, masuk ya. Karnasi itu dari kata karnal.
bahasa Inggris berarti daging, inkarnasi, berarti masuk di dalam daging atau menjadi manusia. Saudara sekalian, betulkah Tuhan Yesus pernah datang menjadi manusia? Ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam berbagai macam ayat, saudara. Saya berikan beberapa. Filipi 2 ayat ke-7. Selain tadi Yohanes ya dan Galatia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita tidak bisa ngerti, saudara, Allah kok bisa jadi manusia. Ya, tapi inilah yang Alkitab katakan kepada kita. Paulus mengatakan, bagaimana Yesus itu menjadi manusia? Dia dengan cara mengosongkan dirinya sendiri. Nah, apa arti mengosongkan dirinya sendiri ini? Nah, kata mengosongkan dirinya sendiri ini, itu bukan berarti Yesus berhenti jadi Allah, saudara. Wah, Yesus bosan jadi Allah di dalam kekekalan, lalu dia jadi manusia, berarti dia berhenti jadi Allah. Bukan. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Meskipun nanti ketika Tuhan Yesus dalam inkarnasi, bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Lalu apa arti mengosongkan diri di sini? Arti yang paling gampang adalah ia menyembunyikan, ia menyelubungi, ia membatasi sifat keilahiannya di dalam inkarnasinya. Artinya, saudara, Tuhan Yesus selama inkarnasi jadi manusia, dia tidak memanifestasikan sifat keilahiannya, tapi dia menyembunyikan. Dia bisa lapar, haus, dia bisa kesakitan, dan sebagainya, dan membatasi akan sifat keilahiannya. Dia tidak lagi maha hadir, tidak lagi maha tahu di dalam kemanusiaannya, dalam semua hal selama dia berinkarnasi. Ya, jadi ini artinya mengosongkan diri. Saudara sekalian, di dalam inkarnasi sebagai manusia, Alkitab mengatakan berulang kali, baik Yohanes pasal 1, Filipi 2 ayat 7, menjadi sama seperti manusia, itu apa artinya? Artinya, saudara, dia mengambil natur sebagai manusia sejati. Nah, ini sekarang kita akan menggali lebih dalam apa artinya Yesus mengambil natur sebagai manusia sejati. Natur itu nature, sifat ya, sebagai manusia sejati. Saudara, tadi saya mengatakan Yesus bukan seperti Superman, saudara. Kalau saudara pernah nonton cerita Superman, Superman itu kan jatuh dari langit dalam bentuk bayi lalu dipelihara manusia gitu. Yesus bukan Superman, Yesus lahir dari rahimnya Maria. Dia mengambil natur manusia sejati melalui proses kehamilan yang sama seperti kita, 9 bulan, melalui kelahiran yang sama seperti kita, tentunya dengan ada sedikit perbedaan nanti akan saya jelaskan. Maka yang menjadi pertanyaan, saudara, ketika Yesus dikatakan mengambil natur manusia seperti kita, bertubuh dan berdaging ini, loh dari mana tubuh jasmaninya Tuhan Yesus? Ini menjadi satu polemik pertanyaan sejak gereja mula-mula, bapak-bapak gereja sendiri bingung kalau Yesus itu mengambil natur manusia seperti kita, dikatakan oleh Paulus tadi, oleh Yohanes, dari mana tubuh jasmani? Sehingga muncul banyak pentafsiran, saudara. Beberapa pentafsiran seperti kelompok Anabaptis, Marcion, ya bidat-bidat dan sebagainya, itu beranggapan tubuhnya Tuhan Yesus ini dibawa dari surga. Dibawa dari surga, lalu masuk ke dalam rahimnya Maria. Jadi Maria ini seperti istilahnya apa ya? Surrogate mother. Dipinjam rahimnya, tapi sebenarnya tubuhnya Tuhan Yesus jasmani ini, janin di dalam tubuhnya ini, itu diimport dari surga. Masuk ke dalam rahim, lalu membesar dan lahir seperti manusia. Betulkah seperti ini, saudara? Ternyata tidak seperti itu. Ya, mengambil natur manusia sejati artinya Yesus itu betul-betul lahir dari Maria dengan satu pengecualian, tanpa benih.
bibit seorang laki-laki. Sisanya, selebihnya, Yesus mengalami proses kelahiran, proses pertumbuhan janin, persis plek 100% seperti kita. Termasuk tubuh jasmaninya berasal dari proses kelahiran alami di dalam rahim perawan Maria. Itulah sebabnya, saudara, tubuh jasmani Tuhan Yesus itu tubuh yang sama dengan kita. Tubuh yang berdaging, yang bisa luka, berdarah. Tubuh Tuhan Yesus ketika dipaku bukan pakunya bengkong seperti Superman. Tubuhnya tembus paku, berdarah. Ketika tubuhnya itu dicambuk, kalau kita nonton Passion of the Christ, bukan cambuknya lalu patah hancur, tidak. Tubuhnya tercabik-cabik, berdarah-darah. Ini bukan tubuh Superman, saudara. Ini tubuh seperti kita. Yang bisa haus, bisa lapar, bisa kesakitan. Karena Tuhan Yesus katakan mengambil natur manusia sejati. Bukan natur manusia setengah sejati atau 3/4 sejati. Tapi manusia sejati 100%. Ya, jadi kita harus mengenal, saudara, Yesus ketika inkarnasi mengosongkan diri, betul-betul dia mengambil natur manusia seperti kita. Bukan separuh seperti kita. Nah, Charles Hodge mengatakan, dengan tubuh sejati itu, yang berarti material body, tubuh jasmani itu, composed of flesh and blood, ya terdiri dari daging dan darah. Di dalam segala sesuatunya, sama seperti tubuh manusia pada umumnya. Itu bukan satu fantasem, satu imajinasi, atau sekedar tubuh yang mirip dengan tubuh manusia. Nah ini, saudara, dikatakan itu juga bukan tubuh yang dibuat of any heavenly or ethereal substance. Bukan tubuh yang dibuat dari bahan dari sorga atau dari dunia yang lain di sana. Sebab dikatakan dia lahir dari seorang wanita. Jadi di dalam iman Kristen, saudara, memahami tentang inkarnasi Yesus. Dikatakan Yesus mengambil natur sebagai manusia sejati. Itu betul-betul sama seperti kita. Dan itu dibuktikan di dalam ayat-ayat yang lain. Kejadian 3 ayat 15. Tuhan ngomong kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudara perhatikan, keturunannya. Her seed, bibitnya dia. Jadi Tuhan Yesus betul-betul sudah dinubuatkan. Akan lahir dari seorang manusia, saudara. Lewat perantaraan seorang manusia, seorang perawan. Jadi bukan Tuhan Yesus tiba-tiba secara ajaib muncul dari surga, jatuh dari langit. Tidak. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Lihat, saudara, Tuhan Yesus itu punya leluhur, punya garis keturunan seperti yang kita bahas kemarin di dalam covenant. Tuhan memakai jalurnya Daud sebagai bapak leluhurnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya nenek moyang bisa ditelusuri di dalam Alkitab. Artinya dia betul-betul dilahirkan dari manusia. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita sekarang mengerti Tuhan Yesus mengambil natur sebagai manusia, dia memiliki tubuh jasmani, tetapi natur manusia itu bukan sekedar bicara tentang tubuh jasmani saja. Di dalam natur kemanusiaannya itu, Tuhan Yesus juga memiliki rational soul atau jiwa manusia pada umumnya. Ingat, yang disebut Yesus berinkarnasi jadi manusia, bukan sekedar berbicara tubuh tok. Lalu Tuhan Yesus tidak punya roh, tidak punya jiwa manusia. Loh, ini apa ini? Tidak, tapi Tuhan tetap memiliki roh dan jiwa sama seperti kita manusia. Dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab. Karena Alkitab ngomong, ia memiliki perasaan sama seperti kita. Ya bisa sedih, saudara. Ketika Lazarus mati, dia nangis.
Tuhan Yesus bisa takut. Di Taman Getsemani dia gentar berdoa kepada Bapa. Dia bisa gembira seperti kita, bersukacita, dan semua perasaan-perasaan emosi yang kita miliki. Marah, yang mengobrak-ngabrik bait Allah. Tuhan Yesus juga bisa marah, sama seperti kita. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan robot, saudara. Dia punya perasaan. Di dalam hal-hal tertentu, bahkan pengetahuannya itu terbatas. Di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus banyak hal tidak tahu. Misal, Matius 24 ayat 36. Tentang hari itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Maksudnya hari kiamat ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Saudara baca ayat ini jangan bingung. Loh Tuhan Yesus ini gimana sih? Kok hari kiamat dia tidak tahu? Bukankah dia katanya Allah? Kok dia tidak tahu? Ya, saudara harus tahu, ini konteksnya di dalam inkarnasi. Di dalam kemanusiaannya, dia mengosongkan diri, membatasi diri, sehingga di dalam hal-hal tertentu, dia sama seperti kita, juga tidak tahu. Ya. Ini ayat-ayat seperti ini, saudara, orang saksi Yehova paling kebingungan, maka terus mengatakan Yesus ciptaan terus. Padahal kalau kita memiliki gambaran kristologi yang utuh, kita tahu ini Yesus ngomong di dalam konteks dia sebagai natur manusianya. Bahkan di dalam natur kemanusiaannya, saudara, Yesus mengalami proses sama seperti kita, bertumbuh, berproses, dan hikmatnya makin lama makin bertambah. Lukas 2 ayat 40 mengatakan, dan Yesus Kristus makin bertumbuh, makin mendapat kasih karunia dari Allah, dan hikmatnya makin bertambah-tambah. Lihat saudara, Yesus mengalami proses seperti kita. Tuhan Yesus tidak umur 3 tahun langsung jenius, mengerti semua. Enggak. Dia proses seperti kita, makin bertumbuh, makin berpengertian, hikmatnya makin bertambah, dan sebagainya. Ini adalah satu hal di dalam konteks Yesus sebagai manusia yang memiliki rational soul, jiwa dan roh yang berproses, yang bertumbuh sama seperti kita. Nah, saya kutipkan Charles Hodge kembali mengatakan, these two elements, ya, dua elemen ini, yaitu tubuh dan jiwa ini, itu membentuk satu human nature, sifat manusia yang sempurna dan komplit dan utuh. Jadi saudara, apa sih yang disebut Yesus jadi manusia itu saudara? Dia bukan sekedar memiliki tubuh tok, tapi dia juga memiliki roh dan jiwa sama seperti kita manusia pada umumnya. Ya, ini satu hal yang harus kita mengerti. Nah, sekarang kita lanjut lebih dalam lagi, saudara. Oke, Pak, sekarang saya mengerti Yesus inkarnasi jadi manusia, ada tubuhnya, ada rohnya. Nah, kita dihadapkan kepada satu pertanyaan. Lah, kalau Yesus jadi manusia, apakah mungkin dia tertular dosanya Adam? Saudara, di dalam kita membahas tentang covenant of Adam, Adamic covenant, di situ saya mengajarkan prinsip tentang original sin, dosa turunan. Karena Adam itu adalah representasi umat manusia. Ketika dia jatuh di dalam dosa, maka itu menyeret semua keturunannya dia. Karena Adam itu adalah wakil umat manusia. Nah, mungkinkah Yesus itu tertular dosanya Adam? Jawaban di dalam Alkitab jelas tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nah, Yesus lahir dengan cara yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda dengan Adam. Ya, Francis Turretin, saudara, mengatakan, meskipun Adam itu lahir dari, meskipun Kristus itu keturunannya Adam, ya, Maria itu kan keturunannya Adam, saudara. Nah, Kristus anaknya Maria, berarti secara tidak langsung ya Kristus itu sprang from Adam, keturunan daripada Adam, seorang berdosa. Tapi dia tidak mewarisi dari Adam, dosanya Adam. Baik secara imputed atau inherent, baik secara penularan atau pewarisan, ya, sebab dia tidak dilahirkan atau diturunkan dari dia di dalam satu garis janji umum, beranak cuculah
dan penuhilah bumi. Saudara lihat, Tuhan memberikan perintah increase and multiply, fill the earth, penuhi bumi. Itu perintah Tuhan kepada Adam ya. Jadi kenapa Adam itu beranak cucu? Salah satunya adalah untuk memenuhi bumi. Nah, Yesus Kristus lahir, menurut Francis Turretin, itu beda tujuannya, saudara. Yesus lahir itu bukan untuk memenuhi bumi, seperti perintah Tuhan kepada Adam, tapi untuk satu tugas yang lain, untuk memulihkan tugas daripada Adam yang gagal sebagai oknum perjanjian Allah. Ya, jadi inilah sebabnya, saudara, Yesus harus lahir dengan cara yang berbeda. Dia tidak lahir melalui benih laki-laki, sama seperti kita. Ya, beda dengan kita, dan Tuhan juga lahir dengan cara yang berbeda dengan Adam. Ya, jadi saudara lihat, Adam itu diciptakan Tuhan juga tanpa benih laki-laki. Tidak ada ya. Tuhan Yesus juga sama, diciptakan Allah tanpa benih laki-laki. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 5, Paulus itu memparalelkan antara Adam dengan Kristus. Adam pertama dan Adam kedua. Karena dua pribadi ini memang unik. Kehadirannya di dalam dunia ini unik. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, inilah sebabnya, saudara, Yesus meskipun dikatakan sprang from Adam, dia tidak tertular, tidak tercemar, dan tidak mewarisi dosanya Adam. Ini dibuktikan dari Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lihat, Yesus itu sama dengan kita. Dia merasakan kelemahan kita, dia dicobai oleh iblis. Cuma bedanya satu, dia tidak mungkin berdosa. Di dalam kita belajar Kristologi itu banyak perdebatan. Salah satunya adalah mungkin nggak sih Yesus itu di dalam kemanusiaannya selama dia inkarnasi, dia berpotensi untuk berdosa. Ada yang ngomong Yesus berpotensi berdosa, ada yang ngomong Yesus tidak mungkin bisa berdosa. Saya lebih setuju yang kedua, saudara. Di dalam inkarnasinya, di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak mungkin bisa berbuat dosa. Tidak ada potensi untuk berbuat dosa. Nah, kenapa? Sebentar nanti akan saya jelaskan. Kedua, Yohanes 4 ayat 8. Tuhan Yesus menantang orang Yahudi, saudara. Siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Lihat, siapa manusia bisa berani ngomong seperti ini? Siapa yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Ya, nah kalimat-kalimat ini saya percaya adalah Tuhan Yesus di dalam inkarnasinya, dia tidak tercemar oleh dosanya Adam. Nih hal berikutnya yang harus kita ketahui. Nah, saudara, sekarang kita akan lanjutkan. Oke, Yesus tidak tercemar dosa. Di dalam kemanusiaannya, dia tidak mungkin berdosa. Maka pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa Yesus katakan sama seperti kita, mengambil natur sama seperti kita, tapi dia tidak mungkin berdosa? Ya, saudara, saya kan masuk di dalam pembahasan yang sedikit lebih rumit sekarang. Ini yang harus kita ketahui, saudara, tentang Yesus sebagai inkarnasi sebagai manusia. Ketika Yesus mengambil natur sebagai manusia, sama seperti kita, manusia sejati, bukan berarti dia memiliki pribadi atau person, manusia. Pribadinya Kristus itu tetap pribadi ilahi atau divine. Coba saudara cerna kalimat ini baik-baik. Yesus ketika inkarnasi jadi manusia, dia mengambil natur manusia sejati, betul. Dia bisa sedih seperti kita, bisa lapar, bahkan bisa mengalami kematian seperti kita. Tubuhnya berdarah, betul. Lahir dari Maria, proses seperti manusia, betul. Tapi bukan berarti dia memiliki atau mengambil pribadi manusia. Pribadinya Yesus
yang inkarnasi jadi manusia ini, saudara, itu tetap ilahi. Inilah sebabnya, saudara, saya tadi mengatakan, meskipun di dalam inkarnasinya sebagai manusia, Yesus tidak berpotensi untuk berdosa. Karena pribadi Kristus bukan pribadi manusia. Pribadi Kristus itu adalah pribadi ilahi, divine. Jadi saya bisa mengatakan, ketika Yesus inkarnasi jadi manusia, inkarnasi itu tidak menjadikan sang logos tadi, sang firman itu, memiliki dua kepribadian. Saudara, kalau kita membaca kitab Injil dan seluruh perjanjian baru, tidak ada indikasi Yesus itu memiliki dua kepribadian, saudara. Satu pribadi manusia, satu pribadi ilahi. Tidak ada. Pribadinya ya ilahi. Tapi di dalam pribadi ilahi ini, ada natur manusia sejati 100% itu. Mengapa seperti itu? Sebab di dalam inkarnasinya, sang logos ini hanya menambahkan natur manusia, bukan menambahkan pribadi manusia. Jadi saudara harus bisa membedakan kata natur, nature, dengan pribadi atau person. Ini lain, saudara. Maka saudara tidak pernah menemukan di dalam Alkitab, Yesus itu ngomong-ngomong dengan dirinya sendiri seperti seolah-olah dia memiliki dua kepribadian. Son of God, ngomong-ngomong dengan Son of Man. Loh, ini dua pribadi. Tidak. Son of God dengan Son of Man itu pribadi yang sama. Kalau pribadi yang lain, itu sudah seperti Allah Tritunggal. Bapak bisa ngomong dengan anak, anak bisa ngomong dengan Roh Kudus. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak. Karena itu dua pribadi yang berbeda dan seterusnya. Tapi itu tidak kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus, saudara. Maka kita lihat Yesus tetap adalah pribadinya, pribadi ilahi. Ya, jadi di dalam Alkitab itu tidak ada dua Kristus, yang satu manusia, yang satu ilahi. Yang ada di dalam Alkitab hanya satu Kristus dengan pribadinya ilahi. Jadi kesimpulannya sederhananya, saudara, di dalam bahasa gampang yang saya buat adalah seperti ini. Natur manusia Yesus itu numpang, nunut pada pribadi ilahi Yesus. Jadi Yesus sebelum inkarnasi kan dia pribadinya ilahi. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Anak itu. Ketika dia inkarnasi, pribadi ilahi ini tidak berubah apa-apa, saudara. Dia tetap Allah yang sama. Cuma sekarang ditambahkan oleh natur manusia yang numpang di dalam pribadi ilahi Yesus tersebut. Gampangannya seperti itu. Ya, kata numpang ini jangan dikonotasikan negatif seperti benalu ya, bukan, saudara. Nah, Yesus dengan aktif, dengan kerelaan mengambil natur manusia itu, menambahkan natur itu kepada pribadi ilahinya sendiri. Ya, ini sesuatu yang sulit dimengerti. Sekali lagi inilah yang Alkitab katakan kepada kita. Maka saudara, ketika kita sudah belajar sedikit tentang kristologi di dalam kekekalan sebelum inkarnasi dan sesudah Yesus inkarnasi, inilah yang Alkitab katakan kepada kita. Dan ini membuat pertanyaan yang baru bagi bapak-bapak gereja, bagi kita hari ini tentang Kristus. Tetapi apa katamu? Menurut kamu, saya ini siapa? Maka saudara, di dalam kita mengenal Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang membingungkan banyak orang. Jadi sebenarnya setelah kita belajar tentang kristologi secara singkat, Yesus itu siapa, saudara? Dia itu Allah atau manusia? Saudara-saudara, inilah esensi hakikat pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada manusia sepanjang zaman. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus itu Allah atau manusia? Nah, ini akan kita jawab
pada pertemuan yang akan datang. Saya berhenti sampai di sini dan kita bisa memakai waktu untuk tanya jawab, ya.